ingin meminta saran atau pembelajaran bagaimana caranya mengambil keputusan kepada posisi kepala sekolah. Seperti ini merupakan program dari guru penggerak yang saya ikuti, dan ini pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Jadi di sini nanti saya akan meminta masukan dari Bapak supaya saya kedepannya bisa mempelajari bagaimana dari pengalaman-pengalaman Bapak terkait pengambilan keputusan yang menyangkut tentang kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral. Jadi di sini Pak, yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral ketika Bapak menjalankan tugas? Ya, terima kasih untuk pertanyaan pertama, yaitu di mana saya selaku leadership di SDN Malakosa ini itu ada program-program pertama dalam menghadapi kasus yaitu ketika kita berhadapan dengan situasi dalam dilema etika itu, tentunya kita akan berpikir hal-hal apa yang perlu kita sikapi. Pertama itu adalah yaitu menentukan sikap antara iya dan tidak, antara benar dan salah. Itu adalah sangat sulit sekali dalam kepala sekolah. Nah, dalam hal ini tentunya saya selaku leadership di SDN Malakosa ini mempunyai satu program pertama dalam hal ini, yaitu menyikapi dilema etika itu sendiri. Yang pertama adalah bagaimana kita mengambil suatu sikap agar dilema etika ini bisa terselesaikan dengan baik antara si yang bersangkutan dengan yang terbebani. Itu menghadirkan antara iya dan tidak. Itu yang pertama, itu mengambil solusi, tanggung jawab, kemudian melaksanakan program sesuai dengan keputusan. Itu yang pertama. Jadi menurut Bapak kalau mengidentifikasi itu berarti dengan cara Bapak cari tahu dulu yang mana yang lebih benar dengan benarnya, kemudian baru Bapak mengambil keputusan menindaklanjuti supaya tidak ada yang terbebani seperti itu mungkin Pak ya. Oke. Baik, jadi selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu setelah di sekolah Bapak terhadap kasus-kasus di mana kasus itu sama-sama benar. Kasus satu benar, kasus satu benar. Bapak dihadapkan pada posisi itu, kira-kira bagaimana ya Bapak dalam pengambilan keputusan? Jadi kalau kita berbicara tentang keputusan, karena ada dua belah pihak, antara iya dan tidak, itu salah satunya ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan, yaitu satu pemahaman dan perumusan masalah. Kita paham dulu, setelah itu kita rumuskan. Nah, yang kedua, mengumpulkan data-data atau permasalahan-permasalahan yang akan kita bahas supaya kita tahu apa yang menjadi permasalahan pada saat itu. Yang ketiga, kemudian mengembangkan pendapat dari teman-teman, menanyakan kepada teman, memberitahu supaya mereka bisa mengeluarkan pendapat untuk mengambil jalan keluarnya masing-masing. Kemudian yang keempat adalah mengevaluasi. Nah, setelah kita meremuk bersama tentang dilema etika itu, kita rembuk setelah mendapat kesepakatan, baru kita mengevaluasi sejauh mana proses, sejauh mana kita mampu menjalani apa yang kita rencanakan pada saat kita mengambil keputusan itu. Itu yang keempat.
Kemudian ada yang kelima, mengimplementasikan, melaksanakan keputusan itu sesuai dengan kesepakatan bersama. Gitu. Oke. Jadi ketika Bapak menjalankannya itu pasti Bapak melakukan berbagai langkah-langkah prosedur ya Pak ya. Iya. Jadi setelah Bapak mengetahui kasus dilema etika itu, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan untuk menangani kasus tersebut? Iya, langkahnya itu yang pertama tadi Bapak beritahu. Yang pertama yaitu pemahaman. Oke, beri pemahaman. Perumusan masalah. Oke, setelah Bapak pahami baru Bapak Iya. rumuskan. Setelah ada perumusan, kemudian menyimpulkan dan menganalisa permasalahan itu. Setelah itu mengembangkan ide, ya, mengembangkan pendapatnya yang keempat, mengevaluasi sejauh mana kita sudah mampu melaksanakan itu. Ya. Setelah itu baru melaksanakan atau mengimplementasikannya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan supaya sesuai dengan apa menjadi kesepakatan kita saat kita menyelesaikan permasalahan itu. Kesepakatan itu harus dilaksanakan. Berarti dalam langkah-langkah itu Bapak juga mengumpulkan fakta-fakta Pak ya, Iya. dari kasus tersebut. Oke, baik Pak. Kemudian Pak, jadi langkah-langkah yang sudah Bapak ambil, adakah langkah atau hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus tersebut? Jadi tentu saja ada dari segi negatifnya ada, dari segi positifnya ada. Jadi yang paling efektif tentu banyak. Yang tidak efektif juga tentu banyak. Karena apa? Di dalam melaksanakan program-program itu ada kalanya di antara kita ada yang mungkin dalam hatinya merasa terbebani, ada juga merasa yang menerima. Nah, jadi hal ini yang kita perlu tadi selanjutnya yaitu yang pertama itu menjunjung tinggi nilai-nilai pada diri sendiri. Jadi dari diri sendiri dulu. Kalau dari diri sendiri kita sudah kita pahami bagaimana perasaan kita, kalau kita tidak seperti ini bagaimana, tentu orang lain juga kalau kita berbalik seperti ini bagaimana. Supaya tidak terbebani, tentu saja kita harus menjunjung nilai pada diri sendiri. Kita melakukan sesuatu itu sesuai dengan kemampuan, jangan memaksakan diri, jangan juga menunda-nunda pekerjaan. Gitu. Jadi yang Bapak anggap efektif berarti menyadarkan diri dulu Pak ya, Iya. terhadap kesadaran dirinya. Kemudian selama ini Pak, adakah hal-hal yang menjadi tantangan bagi Bapak ketika Bapak melakukan pengambilan keputusan itu? Kalau masalah tantangan itu Tantangannya Pak? tantangannya tentu banyak. Ada arti dari hal positif, ada hal yang negatifnya. Karena kita ini berhadapan dengan pribadi-pribadi yang berbeda, terutama guru-guru. Ada perilakunya seperti ini, ada perilakunya seperti itu. Namun dalam menghadapi situasi seperti itu, kita selaku pemimpin itu harus netralkan diri kita, netralkan diri. Setelah kita netralkan diri kita, barulah kita melihat situasi kondisi kita di lingkungan itu bagaimana perilaku diri kita, perilakunya bagaimana, terutama dalam posisi yaitu bagaimana bisa melaksanakan tugas seefektif mungkin. Jadi tantangannya Bapak menghadapi kepribadian guru-guru yang berbeda-beda Pak? Iya, yang berbeda-beda. Yang menjadi tantangan. Karena sangat sulit menyatukan perspektif perorangan itu meskipun menjadi satu kesepakatan, sangat sulit. Ya. Kemudian Pak, setelah Bapak menghadapi tantangan, adakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal dalam penyelesaian kasus tersebut Pak? Mungkin jadwalnya dalam bentuk urutan atau prosedur yang bisa Bapak jalankan supaya Bapak mempermudah dalam pengambilan keputusan tersebut.
Kalau masalah pengambil keputusan hubungan jadwal itu tentu ada, memang harus ada. Karena apa? Setiap suatu keputusan, setiap suatu permasalahan kita harus mengidentifikasi dulu dengan menentukan jadwal. Kita tidak serta-merta begitu ada permasalahan langsung diambil seketika ditembak saat itu juga. Tidak, kita harus berpikir kapan waktunya yang tepat, bagaimana situasi dan kondisinya. Itu yang kita harus perlu perhatikan. Yang pertama itu harus melalui kegiatan identifikasi awal dulu. Nah, setelah identifikasi awal itu baru kita merumuskan tujuan. Setelah perumusan tujuan, baru kita mencari solusi. Setelah ada solusi, baru kita menentukan kriteria penentuan solusi itu apa, seperti apa. Kemudian baru kita melaksanakan. Nah, itu tadi. Jadi kalau Bapak mendapatkan satu kasus, berarti Bapak tidak langsung hari itu langsung menyelesaikannya Pak ya? Jadi Bapak renungkan dulu, Bapak pikirkan dulu, kemudian mungkin di hari esoknya Bapak akan lakukan identifikasi terlebih dahulu, seperti ya Pak ya? Iya, oke. Karena begini, setiap permasalahan yang muncul apabila saat itu juga dipecahkan, tentu cara pola pikir orang itu akan berbeda-beda. Ada yang mungkin dia rasa emosionalnya cukup tinggi, nanti menimbulkan kegaduhan. Terus tentu saja kita akan mencari hal-hal yang damai supaya permasalahan itu kita bisa selesaikan dengan kepala dingin. Nah, tentunya pengambilan dalam hati yang sejuk, kepala yang dingin, sehingga menghasilkan hasil pemufakatan dengan musyawarah dan mufakat yang baik, dan kita bisa merealisasikan di lapangan dengan teman-teman. Teman tidak terbebani, atasan juga tidak terbebani, jadi semua sama-sama senang. Ya. Wah, luar biasa Pak. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak ketika pengambilan keputusan? Oh iya. Kalau saya selaku leadership atau kepala sekolah di sini, tentu saja banyak itu dari teman-teman yang sudah memberikan masukan, memberi bantuan, baik bantuan moral, bantuan tenaga, bantuan materi, itu semuanya justru banyak sekali dari teman-teman. Tanpa dukungan teman-teman kita sejawat ini saya berpikir tidak mungkin bisa berjalan dengan baik. Jadi sudah jelas bantuan antara guru dengan kepala sekolah itu dia itu sejajar dan seiring sejalan. Jadi bantuannya banyak sekali, baik bantuan moral, bantuan tenaga, materi, masukan-masukan pemikiran gitu. Jadi begitu itu. Jadi sudah jelas itu bantuan itu banyak sekali. Dan tidak kita bisa hitung satu persatu. Jadi antara kita di dalam ini organisasi itu sudah otomatis kita membutuhkan bantuan, dan banyak bantuan dari teman-teman yang mungkin masalah guru di sini membantu saya selaku kepala sekolah. Kalau tidak dibantu, kalau tidak ada yang bisa mencermati memberikan bantuan, apakah itu bantuan moral, bantuan tenaga, bantuan materi, tentu tidak akan bisa berjalan pendidikan di SMA Pusat. Baik Pak, jadi memang luar biasa sekali Bapak jadi kepala sekolah. Ternyata dari keputusan Bapak yang mungkin pemikiran terdahulu bahwa keputusan kepala sekolah adalah menyentuh diolah yang harus mengambil keputusan, ternyata dari Bapak lebih istilahnya sharing pendapat dengan rekan-rekan. Jadi yang membantu Bapak, mempermudahkan Bapak dalam pengambilan keputusan adalah teman-teman. Oke Pak, kemudian Pak, dari semua yang telah disampaikan itu Pak, pembelajaran dari praktik baik dari pengalaman Bapak selama ini ketika Bapak menjadi kepala sekolah dalam pengambilan keputusan itu apa yang menurut Bapak menjadi pengalaman yang sangat menarik dan berharga yang bisa saya tiru untuk kedepannya? Jadi banyak sekali sebetulnya hal-hal yang menarik, hal-hal yang mungkin dalam hal ini terutama kerjasama, kebersamaan kita di lingkungan instansi SDN Malakosa. Nah, kebersamaan kita baik itu dalam suka dan duka,
selalu kita sharing pendapat bagaimana caranya supaya kita maju. Nah, jadi dengan adanya motivasi, pengalaman saya selaku kepala sekolah selama ini itu banyak sekali yang memberikan dorongan-dorongan yang sifatnya membangun, yang sifatnya bisa mengembangkan diri. Terutama selaku sekarang bisa melihat ini keadaan situasi seperti guru penggerak ini. Dengan adanya guru penggerak ini, saya selaku kepala sekolah sangat senang karena akan ada memunculkan satu hal-hal yang positif, ke depannya akan lebih baik begitu. Jadi harapan saya kepada guru penggerak ini, janganlah bosan-bosan, janganlah cepat putus asa. Apa yang ada program itu harus diikuti dan kemudian sharing dengan teman-teman sejawat, kemudian kepala sekolah. Demikian. Pak, sungguh luar biasa Pak. Terima kasih Pak pembelajarannya. Jadi bisa menambah ilmu saya lagi. Ternyata dalam pengambilan keputusan ini saya tidak salah stres sendiri memikirkan masalah. Jadi untuk mengatasi itu bisa dilakukan dengan sharing pendapat dengan teman, menerima masukan. Kemudian kalau ada masalah seperti yang Bapak sampaikan, jangan dulu diselesaikan hari itu juga karena mungkin posisi keadaan hati masih panas, pikiran belum terkontrol dengan baik. Jadi silahkan berada dulu. Sungguh Pak, pengalaman yang luar biasa, sangat bermanfaat bagi saya. Terima kasih Bapak sudah bersedia meluangkan waktu Bapak untuk berbagi pengalaman kepada saya. Semoga kedepannya dari pengalaman-pengalaman Bapak selaku kepala sekolah dalam pengambilan setiap keputusan ini bisa menjadi teladan bagi saya, pembelajaran bagi saya ke depannya untuk lebih baik lagi. Terima kasih atas kerjasamanya Pak. Selamat berjuang, selamat berusaha, semoga jaya. Ya, amin. Terima kasih Guru Pak. penggerak hebat. Ya, terima kasih kepala sekolahnya juga Ya. hebat Pak. Terima kasih. Pak. Selamat siang Pak. Ya, Bagaimana kabarnya Bapak sore ini? Oke, bagaimana Pak kegiatan Bapak tadi pagi? ya lumayan melelahkan lah. Punya ada kegiatan-kegiatan yang anak ya, juga rapat sendiri. Oke, jadi ini kebetulan Bapak turun ya dari Iya, tempat iya. dinasnya. Oke, jadi mohon maaf nih Pak karena sudah mengganggu waktu istirahatnya Bapak. Jadi maksud dan tujuan saya datang kemari yaitu ingin mewawancarai Bapak terkait bagaimana Bapak menjadi kepala sekolah dalam pengambilan setiap keputusannya Bapak. Jadi gini Pak, ada beberapa poin yang akan saya tanyakan, yaitu yang pertama itu selama ini ketika Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Artinya dalam situasi kegiatan proses belajar mengajar itu beberapa hal biasanya muncul secara kita tidak sadari. Ada beberapa hal yang pertimbangannya menjadi dilema kita untuk memutuskan sesuatu. Artinya ada yang berkaitan dengan moral, ada yang berkaitan dengan etika, ada juga yang berkaitan dengan tindak kriminal. Jadi yang salah satu contohnya kegiatan yang rentan sekali terpengaruh oleh etika dan moral itu perbedaan yang tajam di antara kita sebagai etika, kebiasaan, adat istiadat yang berbeda-beda. Artinya dipengaruhi oleh dialek dan dialek biasanya menimbulkan sesuatu yang membuat kita menjadi berbeda paham. Artinya disitulah muncul hal-hal yang biasanya kesenjangan antara satu peserta didik dengan guru dengan guru dengan kepentingan seperti sekolah atau hubungan dengan sekolah, toleransi beragama. Jadi itu muncul beberapa hal yang sifatnya sangat berbeda kan. Kita itu
terdiri dari beberapa etnis dan aliran berkaitan. Kadang kalau kita menghadapi sesuatu yang sifatnya intoleran itu biasanya sangat dilema ya, karena itu pasti melanggar etika, moral, itu ada. Cara saya untuk menghadapi itu membuat permasalahan itu menjadi balap. Artinya kita seimbangkan, memberikan masukan. Oke, jadi setelah Bapak mengidentifikasi kasus tersebut, ya memang berat ya Pak karena menyangkut dilema etika ini. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang menyangkut dilema etika, yaitu yang antara benar dan benar, dan kedua kasus tersebut mengandung ke nilai-nilai kebajikan Pak. Bagaimana menurut Pak? Itu yang berkaitan dengan toleransi tadi, ada beberapa hal yang sifatnya kita kan mengambil keputusan itu harus benar-benar melalui pengertian dan musyawarah. Artinya sesuatu hal yang kita harus putuskan itu ya didasari atas musyawarah. Jadi saling menghargai, saling mengingatkan dan saling memberikan masukan itu yang utama sebenarnya untuk meredam hal-hal yang sifatnya saling tajam atau bertolak belakang. Yang paling efektif itu musyawarah. Baik. Kemudian Pak, setelah Bapak melakukan pengambilan keputusan, selama ini langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan dalam menangani kasus-kasus tersebut? Yang pertama sekali kita memberikan kepercayaan kepada yang kita tugaskan untuk mengidentifikasi masalah. Artinya ada hal-hal yang sifatnya sudah akan muncul hal-hal yang membuat perbedaan pendapat yang tajam, itu kita melakukan pendekatan secara etika, kita lakukan pendekatan sesuatu yang akan diindikasikan timbul pendekatan itu. Langkah-langkahnya Bapak melakukan pendekatan dulu ya sebelum Bapak mengambil keputusan. Baik. Kemudian selama ini adakah hal-hal yang Bapak anggap efektif yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan? Yang paling efektif sekali dalam mengambil keputusan itu terutama sekali itu kita mengambil latar belakangnya yang akan menimbulkan masalah. Latar belakangnya dulu, dengan mengenal latar belakang itu maka kita akan bisa memberikan stimulus yang lebih menyentuh pada mereka yang bermasalah. Jadi itu yang membuat saya biasa menemukan bagaimana cara yang lebih efektif. Yang terutama itu pendekatan paling utama itu. Baik. Jadi ya melakukan pendekatan seperti yang Bapak anggap paling efektif. Jadi selama ini Pak dalam Bapak melakukan pengambilan keputusan, adakah tantangan-tantangan yang Bapak rasa cukup berat atau berat yang Bapak alami? Yang tantangan yang paling berat itu kan ada saja yang sifatnya artinya karena ini kita kan berbeda paham, berbeda kepercayaan, berbeda etnis, jadi ada beberapa kultur yang sifatnya berbeda-beda. Jadi untuk menyatukan kultur tersebut sangat susah. Artinya perlu hal-hal yang mencari di antara perbedaan itu harus ada kesamaan, itu yang kita bina. Kesamaan di antara seluruh etnis itu yang kita munculkan. Kesamaan itulah yang kita buat modal untuk menyelesaikan masalah yang ada yang kita hadapi bersama-sama sekarang proses pendidikan. Jadi setelah Bapak memiliki tantangan yaitu karena perbedaan etnis yang cukup berat untuk menyamakan persepsi, jadi untuk mengatasi itu adakah Bapak mempunyai jadwal khusus untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada? Iya, artinya begini, kalau penjadwalan secara khusus tidak,
tetapi kita membuat sesuatu itu menjadi kebiasaan dalam literasi, dalam kegiatan pertemuan rapat-rapat dewan guru, itu selalu kita tanamkan, selalu kita berikan masukan bagaimana caranya kita menyelipkan hal-hal yang sifatnya kekeluargaan, toleransi, ya tenggang rasa, itu yang kita selipkan di sana. Artinya kita tidak menjadwalkan bahwa ini harus terprogram, ini tidak. Kita harus membiasakan dengan kegiatan-kegiatan yang menuju ke arah tidak terjadinya tadi konflik tersebut. Oke. Jadi ya keseimbangan itulah Pak ya. Ya. Jadi kemudian setelah Bapak rasa tantangan sudah ada, kemudian adakah orang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan setiap keputusan Bapak? Ya sangat ya. Sangat. Beberapa dewan guru itu kan ada juga yang mempunyai kesadaran yang tinggi, jadi memberikan masukan, memberikan cara atau tips untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kadang-kala kita tidak menutup diri sebagai seorang yang mampu, kan kita harus menerima apa yang menjadi masukan selama hal tersebut mempunyai sifat positif dan memberikan pemecahan masalah. Jadi itulah yang sangat membantu ya, beberapa dewan guru yang mempunyai kemampuan untuk memberikan masukan yang bagus itu ya tetap diterima, tapi semua didasari atas musyawarah. Wah, jadi memang kerjasama yang bagus sekali antara kepala sekolah dengan rekan guru ya Pak, karena rekan guru memang ya faktor utama yang bisa membantu dalam pengambilan keputusan Bapak. Kita ya begini ya, kalau kita sebenarnya tidak akan bisa sebagai pengampu, itu kan peruntukan kita sama sebenarnya. Kalau tidak ada guru yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, sekolah itu tidak akan jalan. Itu yang utama sebenarnya. Kita sebagai pengayom, ya pengarah saja sebenarnya. Yang menentukan itu adalah guru. Jadi dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang mungkin dapat dipetik dari pengalaman-pengalaman Bapak, mungkin yang pengalaman paling menarik atau berkesan selama Bapak melakukan pengambilan keputusan itu? Yang paling berkesan ya, sepertinya masalah itu tidak bisa kita selesaikan, tetapi dengan cara melakukannya dengan kebersamaan, artinya suka duka kita lakukan bersama-sama. Ternyata seberat apapun masalah, kalau dilakukan dengan keterbukaan dan kebersamaan, itu pasti bisa terpecahkan. Itu yang utama. Jadi tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan gitu Pak ya? Tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan. Yang penting didasari atas kebersamaan dan musyawarah, saling mengerti. Itu yang paling penting. Iya ya. Jadi ini Bapak rencananya kapan mau naik lagi Pak? Ini sekarang mau ada panggilan lagi untuk bisa pertemuan ini ya sampai sore mungkin ini. Wah memang luar biasa sekali Bapak, dari atas Pak ya, dari berapa kilo Pak kalau dari kediamannya Bapak sampai tempat tugas? Kalau saya waktu tempuhnya itu jaraknya mungkin 3 sampai 4 jam kalau kita santai ya, tapi kalau kita biasa-biasa saja atau artinya orang yang sudah terbiasa itu bisa antara 2 jam sampai 2,5 jam. Luar biasa, di tengah keadaan seperti sekarang ini semangatnya Bapak sebagai pemimpin luar biasa. Semoga dari semangatnya Bapak dimanapun mengajar atau mengabdi, entahkah itu di daerah perkotaan, di desa, bahkan Bapak di pelosok yang termasuk kategori daerah terpencil, ini menginspirasi saya ke depannya. Semoga suatu saat nanti diberikan kepercayaan juga bisa memimpin seperti Bapak. Ya mudah-mudahan, nantinya kita akan regenerasi. Iya. Jadi terima kasih Pak atas wawancaranya ini. Sangat menarik dan menambah pengetahuan saya untuk belajar ke depannya bagaimana cara mengambil keputusan yang baik sebagai seorang pimpinan. Jadi terima kasih banyak. Mohon maaf ini mengganggu waktu istirahatnya Bapak. Oke, selamat siang Pak.